Halo semuanya, Yos. Petualangan Boji akhirnya dimulai. Scene pertama memperlihatkan Raja Boss yang menunjuk Domas sebagai guru berpedang dari Boji. Domas pun merasa terhormat dan sangat senang sekaligus bangga karena itu berarti Bos mengakui kemampuan berpedang Domas. Namun setelah melihat Boji yang lemah, Domas menjadi sangat pesimis. Ratu Hailing pun berusaha membuat Domas bisa lebih dekat lagi dengan Boji dengan menyuruhnya melakukan bahasa isyarat pada Boji. Dan ternyata itu berhasil. Pada scene itu Domas terlihat sangat senang bisa lebih dekat dengan Boji. Di sini sepertinya penonton diperlihatkan betapa tulusnya sikap Domas terhadap Boji. Ini membuat penonton akan membuang sikap curiga pada Domas seperti sewaktu ketika Domas membuat Boji dihajar oleh Deida karena instruksinya yang dianggap mencurigakan. Pada scene selanjutnya diperlihatkan keadaan di lingkup kerajaan di mana petugas komite peringkat sebuah kerajaan datang. Dan lalu kita juga diperlihatkan bagaimana cermin ajaib benar-benar memberi pengaruh buruk pada Deida. Bahkan dia sudah membuat Deida akan menyingkirkan Boji. Yang menjadi hal menarik pada scene ini adalah bahasan tentang kekuatan pada mayat Raja Boss. Kita bisa berasumsi bahwa kekuatan pada mayat Raja Boss ini bisa dipakai ke siapa saja dan tidak menutup kemungkinan pada Boji juga. Dengan kata lain, di masa depan nanti mungkin saja ini menjadi kunci bagi Boji menjadi kuat atau memang itu adalah kekuatan dari Boji yang sebenarnya. Secara eksplisit, bahkan kita diberitahu bahwa kekuatan dari Raja Boss ini memungkinkan untuk menjadikannya raja dengan peringkat teratas atau nomor 1. Lalu muncul sebuah misteri baru tentang pembahasan apa yang akan didapatkan ketika menjadi raja nomor 1, khususnya tentang berangkas Tuhan. Selanjutnya diperlihatkan petualangan Boji yang sepertinya cukup menyenangkan. Penonton ditujukan sisi dari Boji yang masih anak-anak dalam menikmati sebuah perjalanan. Di sini Boji yang masih polos dengan dunia luar tentu tak luput dari sebuah kesalahan. Dan seperti kata Domas, kejadian di mana dia dirampok harus menjadi sebuah pelajaran bagi Boji. Domas sempat bertanya pada Hokuro apakah dia akan mengikuti perintah dari atasannya demi menunjukkan sebuah loyalitas. Di sini gue pribadi sempat berpikir atasan yang dimaksud saat itu adalah Boji sebagai tuan mereka. Tapi ternyata itu adalah hal yang berbeda nantinya. Misteri lain muncul ketika tas Boji yang dirampas kembali kepadanya secara utuh. Anehnya di sini Domas yang seorang elit kerajaan tidak sedikit pun menaruh rasa curiga akan hal tersebut. Ini seolah menunjukkan bahwa Domas adalah orang yang kurang bijak atau tidak pandai dalam memahami situasi. Boji yang tersesat di hutan sempat bertemu dengan seseorang yang memakai mahkota. Belum diketahui secara detail siapa sebenarnya orang yang bertemu dengan Boji ini. Yang jelas, di sini Boji cukup mendapatkan pelajaran tentang kehidupan siklus di alam liar. Setelah bertemu dengan Domas dan Hokuro kembali, saat makan malam Boji sempat mendapat sebuah serangan tak terduga pada makanan yang hampir dia makan. Di mana ternyata serangan itu diduga mengandung racun yang ditunjukkan dengan sekelompok keluarga musang yang memakan makanan tersebut mati begitu saja. Domas mengenali senjata dari orang yang menyerang Boji tersebut dan dia menyebut nama Bebin. Setelah lebih dari setengah waktu episode ini berjalan, gue pribadi sempat berpikir bahwa momen sedih-sedihan mungkin sudah tidak ada mulai dari episode Boji memulai petualangan ini. Namun ternyata Wit Studio memberikan sebuah kejutan melalui ingatan masa lalu Hokuro. Dimana ketika Hokuro sedang bersedih di makam tempat orang penting baginya, Boji datang dan memberinya sebuah bunga. Dan di saat dia mengikuti Boji, ternyata Boji mengunjungi makam ibunya. Di sana Boji terlihat menunjukkan sebuah keteguhan hati walaupun dia masih anak-anak. Mungkin inilah momen yang membuat Hokuro memiliki respect yang sangat tinggi pada Boji. Selanjutnya menjadi scene penting yang paling tidak terduga. Dimana dari awal episode kita sudah diperlihatkan Domas yang ternyata cukup tulus pada Boji malah melakukan sebuah pengkhianatan dengan mendorong Boji ke jurang. Setelah seolah tertawa lalu mengingat masa-masanya dengan Boji, Domas menunjukkan sebuah penyesalan yang mendalam. Dari pernyataan Domas sebelumnya pada Hokuro tentang loyalitas dengan mengikuti perintah atasan apapun itu, walaupun perintah itu terlihat tidak masuk akal,
Kita dapat berasumsi bahwa itu adalah perintah langsung dari Deida atau orang suruhan Deida pada Domas untuk menyingkirkan Boji. Namun bagaimana dengan nasib Boji? Tas Boji yang dicuri yang tiba-tiba balik lagi dengan sendirinya dan serangan dadakan ke makanan Boji yang ternyata mengandung racun. Dapat disimpulkan bahwa Boji memiliki pengawal bayangan atau diam-diam ada orang yang mengikutinya dan mencoba menjaganya. Dan sepertinya jelas orang itu tak lain dan tak bukan adalah Kage. Di episode sebelumnya, Bebin sempat membuat sebuah perjanjian dengan Kage, di mana itu semua dijelaskan oleh ular peliharaannya yaitu Mitsumata. Ini semua semakin jelas ketika kunai yang diidentifikasi oleh Domas adalah kunai milik Bebin, yang berarti racun yang menyebabkan kematian keluarga Musang yang memakan daging milik Boji sudah terdapat di daging itu sendiri dan bukan di kunai yang telah dilemparkan. Dengan kata lain, itu menjadi salah satu kegagalan Domas untuk menyingkirkan Boji, dan seperti kita tahu selanjutnya Domas berhasil melakukannya di jurang. Jadi kita bisa menduga bahwa perjanjian antara Bebin dan Kage adalah untuk mengawasi Boji dari bayangan. Dan kemungkinan terbesar di episode selanjutnya akan terjadi pertemuan antara Boji dan Kage. Ini akan menjadi sebuah lompatan besar bagi Boji dengan melakukan petualangan sesungguhnya yang akan ditemani Kage. Di sisi lain, Deida mendapatkan sebuah mimpi atau gambaran di mana Boji, kakaknya, sesungguhnya adalah penyelamat baginya. Namun, kegagalan Deida yang mencoba menggunakan kekuatannya sendiri dalam mendapat ranking terbaik pada penilaian peringkat raja membuatnya jatuh dalam rasa putus asa dan berhasil terhasut oleh cermin ajaib untuk mendapatkan kekuatan bos. Studio Wit benar-benar meracik alur cerita Osama Ranking dengan menarik dan rasanya sangat pantas mengatakan mereka cukup berhasil sejauh ini. Drama perpolitikan tentang rasa haus kekuasaan di kerajaan bos dan cerita tentang bagaimana seorang Boji dapat berkembang bersama sahabat terbaiknya Kage masih akan terus berlanjut tentunya. Untuk saat ini, sekian.